Puji Tuhan, shalom, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang menyertai hidup kami sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kami tinggikan Engkau Allah kami, dan kami bersyukur sebab Engkau menyertai hidup kami. Haleluya. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari katakan, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, terang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Katakan, ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kembali kita naikkan pujian ini. Tuhan pelita hidupku, Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Amin. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku.
Engkau pelindungku. Amin. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi. Engkau yang di hatiku tinggikan, ku tinggikan kawalanku di atas mesbah syukur. Engkau dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku tinggikan kawalanku, tinggikan kawalanku di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku tinggikan Kau. Saudara, kita bangkit berdiri, mari tinggikan Dia. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku panjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Dia dengan segenap hati.
Engkaulah segalanya bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Katakan, Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya, amin. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Kasih sayangmu melimpah dalam hidup kami. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekali lagi katakan, Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan. Amin, amin. Ku percaya ku alami. Katakan, ku percaya mujizatmu. Ku percaya mujizatmu ku alami. Katakan, ku percaya mujizatmu, Tuhan. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya mujizatmu, Tuhan. Kami percaya, kami alami dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh Tuhan, sungguh Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan saat ini kami akan bersuka cita di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Untuk itu Engkau bebaskan roh kami, untuk kami boleh bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Shalom. 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 Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kasih setiamu sungguh nyata dalam hidup kami. Amin. Seindah yang berlari, secerah yang mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termenang. Walau badai menghadap, walau badai menghadap,
dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun kau kan setia, menjagaku. Katakan sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji-Mu. Haleluya. Muliakan Dia dengan segenap hati-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Dan Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Katakan menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah, sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah segenap hati kita memuji Tuhan. Amin. Masih kuat berdiri? Kuatlah. Orang masih muda-muda ya kan? Haleluya. Kau gunung batuku, kota bentengku. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau kesempatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku,
kami Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu tidak katakan walau hidup, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Katakan Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan persiapkan kehidupan kita untuk kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Kami teduhkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan segala firman yang dapat menguatkan, menegur setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, dan Engkau Allah yang menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
setia. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, 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 Kau mulia, Bapa. Kau setia. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tanganku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah, berfirmanlah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan Yesus beri. Dan juga hambanya Pastor Ronald memberi saya kesempatan sharing firman di tempat ini. Kita bicara tentang Lukas 10 ayat 25, judulnya orang Samaria yang murah hati. Kita bicara tentang kemurahan hati, karena zaman-zaman akhir sudah banyak orang yang tidak bermurah hati.
Lukas 10 ayat 25, perikopnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, ini kelihatannya sering kita dengar cerita ini. Ya. Ini memang cerita perumpamaan tentang yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti ini cerita bohong. Ini kenyataan. Cerita yang dibuat Yesus ini pasti pernah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa Yahudi, umat perjanjian ini. Jadi bukan karangan yang hayalan yang terlalu jauh. Ini pun sering kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Sederhana saja, kita di jalan. Kita ini semua di jalan. Kondisi macet. Semua orang mau cepat. Pasti sering terjadi kecelakaan. Pasti selama saya dalam perjalanan kendaraan, pasti saya menemukan kecelakaan-kecelakaan, entah itu gede atau kecil. Jatuh sendiri dari motor atau keserempet. Apakah kita tergerak hati kita untuk menolong? Kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak, dengan banyak alasan. Tentu alasannya macam-macam. Kan saya sibuk, saya mau ke kantor, nanti terlambat, dan sebagainya. Atau kalau saya tolong, nanti gimana biayanya? Nah, macam-macam alasannya. Sama juga orang di dalam cerita ini, ada seorang ahli Taurat. Nah, kita bicara ahli Taurat. Ahli Taurat itu kan orang yang guru-guru pengajar Yahudi. Orang yang menguasai firman, menguasai Taurat. Kalau sekarang juga pengacara yang menguasai hukum.
Itu ahli Taurat, pengajar, guru-guru, bahkan mungkin hakim-hakim, mahkamah-mahkamah agama. Kalau kita ingat Tuhan Yesus diadili oleh ahli Taurat. Dia memvonis seseorang, menghukum seseorang. Saya semalam merenungkan firman ini. Sempat saya dulu ada pertanyaan dalam pikiran saya. Di dalam Alkitab kan ada begini. Jikalau kuduskanlah hari Sabat, ya. Kalau orang tidak melakukan itu bisa dibunuh, hukumannya mati. Saya pikir gimana ya? Apa Tuhan menghukum orang mati? Ternyata ahli-ahli Taurat. Inilah tugasnya untuk menyelidiki keadaan masyarakat Yahudi. Jadi kalau ada yang melanggar, dia yang bisa disidang dan dikenakan hukuman mati. Ya, jadi ahli Taurat ini fungsinya luar biasa. Ya, seperti di dalam kita zaman sekarang, pengacara, ahli hukum, mahkamah agama, mahkamah agung. Kalau ada persoalan-persoalan, kesalahan-kesalahan, itu di sana, diolah di sana. Ahli Taurat. Ahli Taurat ini tentu jago lah. Jago ke semua hukum Taurat dihafal mati. Nah, datang kepada Yesus dan dia katakan guru. Kan dia juga guru. Nah, dia kan pengen mencobai Tuhan Yesus. Sejauh mana guru yang dibesar-besarkan pada saat itu, guru yang dikagumi pada saat itu seorang anak muda umur 30 tahun yang luar biasa. Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya sederhana tapi sangat dalam. Karena dia ahli Taurat. Dan Tuhan menjawab sederhana. Dalam hukum Taurat dikembalikan. Apa yang kau baca di sana? Apa yang kau hafal di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita mengasihi Tuhan itu seluruh hidup kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu apa? Harta kita, tenaga kita, kepintaran kita, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada diri sendiri, dan kasih kepada sesama manusia. Jadi ada 3 kasih yang harus kita lakukan. Bukan saya bilang yang harus kita ngerti, yang harus kita lakukan. Karena banyak orang yang mengerti tapi tidak melakukan. Banyak orang cuma tahu teori, seperti ahli Taurat ini. Kalau dia menghukum orang bisa, menyalahkan orang bisa. Tetapi belum tentu dia sendiri melakukan hal benar. Atau tidak melakukan hal jahat. Bisa saja dia melakukan hal jahat. Cuma karena dia yang menjadi hakim, jadi tidak ada yang nuntut dia. Ya kita lihat zaman sekarang ini. Untunglah media sosial itu begitu kuatnya. Sehingga aparat-aparat penegak hukum yang melakukan kejahatan bisa dibongkar. Kalau zaman dulu nggak ada. Apalagi zaman sebelum Yesus. Zaman Yesus tidak ada media sosial, tidak ada komunikasi handphone. Syukurlah zaman sekarang ini, karena apa? Sedemikian jahatnya penegak hukum ini. Dia melanggar hukum. Tetapi tidak ada yang menangkap dia. Tetapi kita kalau rakyat biasa melanggar hukum, nangkap nyuri ayam aja, bisa dipenjara 3 bulan. Nah, inilah yang terjadi zaman dulu. Ahli-ahli Taurat. Mereka penegak hukum. Kalau ada bangsa Yahudi melanggar, seperti yang saya bilang,
kalau tidak menghormati hari Sabat aja bisa dihukum mati loh, ya, bisa dihukum mati. Dulu saya sempat juga agak bingung, kenapa dihukum mati? Oh, ada ahli Taurat ini yang memvonis kita. Kalau pada hari Sabat itu kita bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum Taurat, kita bisa diseret ke pengadilan dan dihukum. Jadi ketat sekali zaman itu. Ketat sekali. Jadi Taurat itu benar-benar satu hukum yang harus dilakukan, yang diperintahkan, dan yang dilarang jangan dilakukan. Kalau itu dilakukan, ketahuan sama ahli Taurat, penegak hukum ini, kita bisa ditangkap, dipenjarakan, bahkan dihukum mati. Ya, jadi orang ahli Taurat ini orang yang ngerti, sangat mengerti hukum. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, dia sendiri jawab dengan segenap hidup kita. Dan kasihilah sesama. Jadi kasih kepada Tuhan yang terutama dan yang pertama. Ya. Kasih kepada Tuhan Yesus yang terutama dan yang pertama. Kedua, kasih kepada diri sendiri tentu. Kita tidak bisa mengasihi orang kalau kita sendiri tidak mengasihi diri kita. Tidak merawat hidup kita. Merawat hidup itu merawat roh dan jiwa kita. Tubuh kita harus kita rawat. Tapi jangan orang zaman sekarang tubuhnya yang dirawat, jiwa dan rohnya gentayangan. Ya, kayak tuyul. Kelihatan gagah, cakep. Disemir rambutnya, pakaiannya bagus, penampilannya bagus, bodinya bagus. Tetapi jiwa dan rohnya keropos. Dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawi. Ya, itu mengasihi diri baru mengasihi sesama kita. Itu perintah hukum Taurat. Dia tahu, tetapi yang ahli Taurat ini yang dilakukannya cuma ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah dirimu sendiri. Cuma itu yang dia bisa lakukan. Mengasihi sesamanya, oh tunggu dulu. Siapa dulu? Kalau sesamaku, istriku, anakku, saudaraku, orang tuaku, oke. Nah itu sebetulnya kalau istri, anak, keluarga, hubungan darah itu diri sendiri. Bukan sesama. Itu sama dengan diri kita sendiri. Istri, anak-anak kita, orang tua kita, itu sama dengan mengasihi diri sendiri. Itu aku kita. Belum sesama, belum. Jadi sampai saat ini saya juga menyelidiki hidup saya. Saya Tuhan ternyata masih berfokus pada diriku sendiri. Masih mengasihi diriku sendiri. Belum sesama aku, belum. Saya cuma berputar dengan keluargaku sendiri. Coba selidiki hidup kita. Kita cuma berputar-putar di dalam hidup kita sendiri. Kemarin minggu lalu saya pagi-pagi biasanya saya di kantor langsung sibuk bekerja. Cuma hati saya tidak tenang hari itu. Oh Tuhan, ada beban berat di hati saya. Akhirnya saya ambil berdoa. Saya keluar ruangan saya, ada taman kecil, saya doa di situ, saya sujud berdoa. Dan Tuhan ingatkan saya, betapa kecilnya engkau Pingsong. Engkau cuma berputar-putar di dalam dirimu sendiri. Kamu belum mengasihi sesamamu. Belum. Saya menangis waktu itu. Saya menangis. Saya menangis, iya Tuhan. Saya cuma aku aja Tuhan. Saya cuma baru mengasihi saya sendiri, diri sendiri dan Tuhan. Belum sesamaku. Saya nangis di situ. Dan saya sadar betapa dangkalnya hidup saya.
Betapa saya cuma aku. Belum kamu, belum mereka. Dan saya mengambil tema itu untuk menjadi bagian dari pembahasan firman. Bermurah hati. Berarti saya belum bermurah hati Tuhan. Belum. Ada baru sedikit. Ya. Jadi kita mengasihi Tuhan itu sangat bagus. Mengasihi diri kita itu bagus. Tapi kita juga punya tugas, tanggung jawab mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus bilang, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi kalau kita mau hidup, kita harus berbuat mengasihi Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Ya. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Jadi orang itu selalu membenarkan diri. Bukan hanya ahli Taurat ini, kita pun. Kita pun selalu, kalau saya waktu saya ditegur Tuhan, kamu belum. Kalau saya membenarkan diri saya, Tuhan, saya kan sudah pernah nolong orang, saya kan sudah pernah ngasih makan orang. Wah, itu berarti sesuatu kesombongan. Kadang orang ditegur itu selalu melawan. Selalu membenarkan diri kalau ditegur. Tuhan gak suka begituan. Meskipun kita ada benarnya waktu ditegur itu. Tetapi banyak salahnya sebetulnya. Makanya kita perlu kemurahan hati untuk menerima teguran. Ya. Menerima teguran itu perlu kemurahan hati. Kita kan suka sombong. Kalau ditegur sama suami, langsung suaminya ngomong satu kata, dia ngomong 10. Enggak jadi deh, ya. Istri negur suami lebih lagi. Istrinya baru ngomong 1, suaminya 100. Waduh, tahu apa kamu? Saya nggak. Saya kepala rumah tangga. Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu berarti belum bermurah hati. Kalau murah hati itu gampang. Suka memberi. Nah, kapan hari saya pernah khotbah di sini tentang berbahagia. Kunci kalau kita salah satu cara untuk mendapatkan bahagia dengan suka memberi. Memberi perhatian, memberi hormat, memberi makan orang, memberi apa aja. Itu murah hati. Kalau kita tidak murah hati, kalau kita memberi, pasti ada maunya. Kalau orang murah hati itu memberi tulus. Dia beri tulus, tanpa mengharapkan balasan. Dan tidak mengharapkan balasan dari Tuhan pun enggak. Orang murah hati begitu. Kalau kita masih, Tuhan saya tolong ini, nanti Tuhan tolong ya saya tempat lain. Itu belum. Belum murah hati yang Tuhan mau. Kalau yang murah hati itu tolong aja, udah gak ada. Gak ada, Tuhan saya sudah tolong loh Tuhan. Saya sudah menabur loh Tuhan Yesus. Tolong berkati saya. Itu masih setengah murah hatinya. Ya. Jadi orang ahli Taurat ini membenarkan dirinya. Bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Udah tahu sebetulnya dia. Masa sesamanya dia nggak tahu? Makanya Tuhan Yesus ngasih contoh langsung. Contoh yang sangat-sangat tepat. Adalah seorang. Orang kasarnya kalau kita ini orang dirampok. Orang yang dirampok itu diartikan bukan hanya dirampok seperti cerita Tuhan Yesus. Banyak orang dirampok oleh iblis saat-saat ini. Ya, jiwa dan rohnya dirampok oleh setan. Karena memang iblis itu datang untuk mencuri, menghancurkan. Nah, tugas kita untuk menolong orang yang dirampok iblis ini. Jadi tidak hanya orang yang jatuh di jalan, tabrak motor, mobil. Itu tidak terlalu banyak itu. Yang dirampok iblis itu banyak ada di sekitar kita.
yang hidupnya sembrono, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang hidupnya Cina cabul, fitnah memfitnah, mencuri, itu juga sama dengan orang yang dirampok ini. Sudah terluka parah, hampir mati. Tugas kita untuk bermurah hati untuk menolong mereka. Ya, jadi hati-hati. Firman ini luar biasa dan harus kita lakukan. Kita sudah tahu harus kita lakukan. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan firman Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita sudah hafal. Tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Yang sudah kita praktekkan dalam hidup ini. Itu kunci keberhasilan. Tuhan Yesus tidak tanya, kamu sudah hafal firman berapa kali kamu hafal? Bolak-balik berapa kali kamu baca Alkitab itu? Bukan. Bagus kalau kita bisa 100 kali. Tetapi kalau kita lakukan juga 100 kali, bagus, lebih bagus. Jadi yang penting itu dilakukan firman itu, baru bisa menjadi rema dalam hidup ini. Baru firman itu berkuasa. Kalau cuma di otak aja nggak ada kuasanya. Nggak ada. Bahkan dijadikan perdebatan malah. Pertentangan. Percekcokan. Jadi kalau di cerita ini ada 3 orang ya. Ada ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ada imam. Ada orang Lewi. Ada orang Samaria. Kalau orang ahli Taurat saya bilang tadi ya ahli-ahli hukum itu ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Kalau imam itu orang pendeta kalau zaman ini. Kalau mau diidentikan. Hamba Tuhan, gembala sidang. Para pendeta yang melayani mimbar. Ya, banyak kita lihat pendeta-pendeta boro-boro menolong orang luar sana. Ya, orang-orang jemaatnya aja yang susah tidak ditolong. Padahal dia kaya raya. Ya, gimana kalau ada yang seperti cerita Tuhan Yesus? Saya yakin banyak pendeta nggak mau nolong. Kan bajunya bersih, nggak mau kotor Tuhan. Kalau orang terluka ini saya tolong. Saya kan mau pelayanan di sana. Setengah jam lagi kalau sempat saya tolong kan terlambat saya pelayanan. Atau baju saya yang bagus ini yang mahal harganya. Nanti kena darah kotor. Macam-macam. Padahal dia nggak bermurah hati, nggak punya kasih, Nah, ini. Jadi kalau kita dasar punya kasih, kalau kita ngomong bahwa kita punya kasih, harus murah hati. Kalau tidak murah hati, nggak punya kasih, percuma, tong kosong. Kasih pasti lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti suaranya lebay. Suara keras begini bisa lemah lembut. Hatinya, bukan suaranya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Yesus. Nah, kasih murah hati. Kasihnya Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus, penuh dengan murah hati. Kasih, dia menyembuhkan orang. Bukan karena dia mau pamer. Bukan karena dia mau terkenal. Tapi karena hatinya masgul. Masgullah hatinya. Belas kasihannya datang turun. Maka dia menjamah orang itu. Miliki kasih yang sesungguhnya. Kasih yang lemah lembut. Kasih yang memaafkan. Kalau kita belum mampu memaafkan,
kita belum murah hati, percaya saya. Kalau kita pelit dalam memaafkan sesama kita tidak punya kasih. Karena kasih itu murah hati, lemah lembut, memaafkan. Itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang Lewi, ada imam. Sekarang kita ke orang Lewi. Orang Lewi itu ya kita kasih inilah evangelis mungkin, pengerja-pengerja yang mengambil bagian dalam pelayanan yang berdiri di sini bajunya keren. Ya. Tetapi waktu dia di luar sana ngelihat orang yang ketabrak motor, mobil, pura-pura nggak lihat, jalan terus ya kan. Nah. Pura-pura nggak lihat. Kalau ditanya, oh saya nggak lihat, saya kan sibuk nyetir. Tapi intinya dia nggak punya kasih, dia nggak punya murah hati. Dan terakhir orang Samaria malah, orang Samaria itu dianggap sama orang Yahudi itu, ya kalau dibilang itu bukan asli Yahudi, dia campuran. Kalau istilah sekarang kita itu yang biasa itu istilahnya apa kalau kita dianggap orang kafir. Zaman itu orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang kafir. Dia bukan asli. Dia udah campuran. Campuran. Bukan Yahudi yang tulen lagi. Karena orang Yahudi ini punya kebanggaan bahwa dia umat perjanjian, tidak boleh campur sama darah orang lain, ya. Sehingga orang Samaria dianggap rendah. Waktu Tuhan Yesus ketemu orang Samaria, waktu nimba air, minta minum, kan orang Samaria itu tahu Tuhan Yesus ini orang Yahudi. Dan mereka tahu kalau ini orang Samaria, ini orang Yahudi. Sesama mereka tahu. Sehingga waktu Tuhan minta air, dia ngomong apa? Tuhan, aku ini tidak berpunya hak sama sekali ngasih kamu air. Beda level kita. Saya ini orang kafir, haram. Ya, haram kalau saya ngasih Tuhan air. Ya, tapi Tuhan tidak melihat itu, ya. Makanya dikasih contoh yang benar-benar tepat. Orang Samaria yang murah hati. Benar-benar itu orang ahli Taurat itu tempeleng sama Tuhan Yesus. Dengan perumpamaannya. Langsung dia kabur. Nggak bisa ngomong lagi. Nggak bisa, dia rencananya mau menjatuhkan Tuhan di depan umum. Tetapi Tuhan punya hikmat yang luar biasa. Tidak hanya punya hikmat, tetapi memang dia lakukan. Dia sudah lakukan apa yang dia omongin. Jadi saya juga terus terang belakangan agak sedikit ngeper mau khotbah. Agak ngeper mau khotbah saya. Karena saya mesti selidiki apakah saya sudah lakukan apa yang saya mau sampaikan Tuhan. Contohnya, beberapa ya saat terakhir ini memang saya cukup selalu berhenti kalau ada orang celaka di jalan. Selalu berhenti. Saya bilang, Pak Joko berhenti Pak Joko. Ada apa Pak? Kayaknya ada orang jatuh di jalan itu. Berhenti sebentar. Saya turun bukan berhenti melihat. Banyak orang sekarang kalau melihat kecelakaan malah membuat macet. Karena pada ngeliatin gerombolan gitu. Ngeliatin aja. Ngapain lu ngeliatin? Nggak mau nolong. Pergi aja bikin macet jalanan. Jadi pengen tahu doang. Apa sih yang terjadi, bukan pengen nolong. Ya buat apa? Malah mengganggu. Kalau lu turun, bantulah dia. Jadi beberapa kali terakhir ini saya perhatikan hidup saya, ini tentu dari Tuhan, ya. Ya sejak saya mulai banyak menyampaikan firman, Tuhan juga ngasih kemurahan hati. Ternyata gini, kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus, relationship dengan Tuhan Yesus itu baik, itu hati kita juga akan mirip dengan hatinya. Tanpa kita sadari.
Jadi saya kalau berhenti, saya turun sebentar, saya deketin. Kalau bisa saya bantu, saya angkat. Saya lihat kondisinya nggak terlalu parah. Kalau ada air di mobil, saya ngambil aqua, saya pinggirin. Kan biasanya ada orang-orang tertentu, udah beberapa orang yang nolong, saya kasih air, saya pergi. Karena saya sudah mau mesti ke kantor. Paling tidak minimal begitulah. Ya, jangan cuek bebek. Kalau bisa sih kita antar dia ke rumah sakit. Kalau ada waktu. Nah, ada orang-orang tertentu memang yang punya hati seperti itu. Jangan sampai kita yang mengaku percaya Yesus tidak punya perilaku seperti itu. Sayang. Capek kita pergi ke gereja. Kalau kita tidak punya perilaku seperti Tuhan, bermurah hati, tidak ada impartasi, berarti hubungan kita dengan Tuhan Yesus masih kanak-kanak. Kalau kanak-kanak itu kan begini terus. Minta minum, minta kopi, minta dilayani terus. Pokoknya minta terus. Kalau orang dewasa kan enggak. Memberi, melayani, membantu. Jadi miliki hubungan rohani dengan Tuhan yang bagus, relationship dengan Tuhan. Luar biasa, kita murah hati dan Tuhan memberkati kita. Percayalah, Dia akan memberkati hidup kita, terutama rohani kita dan juga jasmani kita. Berkat-berkat keuangan akan dicukupkan, bahkan lebih dari cukup. Kalau kita sudah punya hubungan yang indah dengan inti dari alam semesta ini. Yesus. Yesus Kristus inti dari alam semesta ini. Ingat itu. Inti hidup kita Dia. Jadi selalu semua fokus kita kearahkan kepadanya. Kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan memberkatimu. Lebih daripada yang pernah kita inginkan. Belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati. Enggak pernah kita menghayal pun. Itu yang diberikannya. Kalau kita melekat kepada inti alam semesta ini, pencipta, penguasa dunia dan isinya ini, fokuskan dirimu kepada Tuhan Yesus. Saya juga ditegur tadi, kamu kalau khotbah, janganlah kamu fokus kemana-mana, fokuslah kepadaku. Kadang kita khotbah fokus positive thinking ini, tapi kita tidak kembali kepada siapa yang harus kita fokuskan itu. Kepada pemilik hidup ini, yaitu Tuhan Yesus. Kita pelayanan, fokus kita ke siapa? Fokus kita melayani Tuhan Yesus tentunya. Yang pertama dan terutama. Setelah itu sesama, diri sendiri. Saya belakangan sedih, bukan sedih dalam artian negatif. Sedih karena sedih dan senang. Karena beberapa orang yang saya kasihi, mertua saya, teman-teman sahabat saya meninggal. Dalam waktu yang hampir bersamaan, sekitar ada 5-6 orang yang dekat sama saya. Bahkan seorang pendeta Dolvi meninggal dan saya tidak dikasih tahu. Karena kebenaran saya cuma berhubungan sama dia seorang diri. Istrinya saya nggak tahu nomor saya. Saya terakhir khotbah di tempatnya akhir September, akhir Oktober, akhir Agustus.
Saya khotbah di tempatnya, dan biasanya kalau saya khotbah di tempatnya, dia merintis gereja di daerah situ, Tanah Merah. Dia sudah agak umur, dia merintis gereja di situ, dan saya kadang sebulan sekali diundang khotbah di tempatnya. Dan terakhir, waktu khotbah terakhir itu, dia sempat minta saya membawakan khotbah berbahagia. Biasanya enggak, biasanya saya tanya, tema apa Om? Pak Pendeta Dolfi, terserah. Tapi kali itu dia WA saya, tolong bawakan khotbah yang Pak Bingson pernah bawakan, berbahagia yang saya bawakan di sini waktu itu. Oh ya, Pak Pendeta, berbahagia. Jadi saya bawakan khotbah itu. Waktu itu dia sudah sakit memang. Ceritanya sudah sakit, kata istrinya, tadi siang sudah mau jatuh. Dia pergi ke pesta kawin. Saya bilang, kenapa sih ke pesta kawin segala? Orangnya tuh murah hati, Nggak enak kalau dia nggak datang kalau ada orang dikenal. Mertua saya waktu sakit aja didatengin 2 kali, padahal dia sudah umur juga. Dia ke pesta kawin udah hampir jatuh katanya, karena sakit. Hanya waktu saya datang, ini pun tadi udah mau dibawa ke UGD, mau dibawa ke rumah sakit, tapi katanya nunggu Pak Pingsong datang. Nunggu saya. Dan itu terakhir kali saya ketemu dia. Setelah itu 2 hari kemudian dia udah meninggal. Nunggu saya katanya. Saya datang, saya doakan dia, mulutnya pendarahan. Setelah kita doa, kita pujian penyembahan doa, mulutnya sudah nggak berdarah lagi. Dan dia kelihatan seger, lebih seger. Ya, dan dia saya antar pulang ke rumahnya setelah ibadah. Setelah itu saya antar pulang ke rumahnya sama istrinya. Saya agak nyesal setelah itu. Kenapa saya nggak antar langsung ke rumah sakit? Saya cuma bilang, mau saya antar ke rumah sakit Pak Pendeta? Nggak usah. Saya ke rumah, beres-beres dulu sama istrinya, nanti habis itu saya ke rumah sakit katanya. Masih bisa jalan, biasa. Memang sudah mulai agak pucat. Saya hari Selasa itu dia sudah nggak ada, dan saya nggak tahu, saya tahunya 3 minggu setelah itu. Baru WA-nya aktif dikasih tahu bahwa dia sudah meninggal. Tapi saya senang karena saya sudah ketemu di hari Minggu. Dan saya menepati janji saya mengambil bagian firman. Dan apa yang dia minta itu yang saya sampaikan. Khotbah tentang berbahagia. Saya yakin dia berbahagia di sorga. Ya itulah, kalau kita bermurah hati, pasti Tuhan juga nggak nyiksa kita di bumi ini. Saya lihat orang tua ini gampang sekali, kalau saya telepon malam-malam pun diangkat. Kalau dia nggak angkat, dia besoknya pasti telepon balik. Padahal ketemunya saya di kereta api doang. Ketemunya bukan di mana-mana. 1 rel kereta api dari Cirebon, saya ngobrol-ngobrol. Setelah itu saya berteman, bersahabat sama dia. Yaitu kemurahan hati semuanya. Jadi di hari Minggu sore malam dia masih sakit, tapi sakit nggak sampai tertidur di rumah sakit. Hari Minggu, jadi Senin, Selasa sudah meninggal. Nah itu orang-orang yang bermurah hati nanti dikasih kemurahan dalam hal meninggalnya pun kemurahan. Tidak susah-susah bertahun-tahun di rumah sakit, nggak bisa apa-apa. Mertua saya juga sama. Hari Kamis dia terjatuh, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu sudah dipanggil pulang. 3 hari. Tidak lama-lama menderita. Saya lihat mertua saya ini juga seorang yang bermurah hati dalam hidupnya. Gampang menolong. Dia tidak punya bahkan simpanan sedikit pun dia nggak punya. Kalau punya uang dia pakai. Luar biasa murah hati ini ya. Jadi berusahalah kita untuk bermurah hati. Sesering mungkin, sebanyak mungkin. Murah hati itu bukan cuma menolong orang kecelakaan. Seperti saya bilang, saat-saat ini banyak teman-teman kita tuh yang dicuri, dirampok oleh iblis. Sudah jauh dari Tuhan.
Apakah kita punya kemurahan untuk mendoakan dia? Gak usah jauh-jauh temuin dia, mungkin sulit. Untuk nemuin dia, waktunya belum tentu ada. Mendoakan dia. Apakah kita bermurah hati untuk menaikkan doa kepada Tuhan Yesus? Menyebut nama teman kita atau saudara kita? Nah, itu yang Tuhan mau. Kita harus bermurah hati. Doakan dia. Kalau boleh telepon, hubungi, cari tahu nomor teleponnya. Gampang sekarang. Sekarang gampang berhubungan sama orang. Cari nomornya di Facebook, di mana-mana ada. Bisa ketemu di situ teman lama. Jadi murah hati tidak harus kita pakai uang. Seperti saya bilang, kalau kita memberi nggak harus uang. Perhatian, itu juga murah hati. Murah senyum, kan namanya murah. Karena orang, murah senyum ya dia ya. Gampang tersenyum. Kan murah hati itu. Tentu dari hati. Kecuali orang yang sudah biasa sales apa, ya belum tentu hatinya bermurah. Memang dia udah disetting ya. Kayak penonton, kayak kayak film lah ya. Film itu sandiwara. Bisa nangis-nangis, bisa nyanyi ketawa-ketawa, tapi itu bukan berarti dia senang. Dia murah hati, enggak. Tapi kita harus murah hati dari Yesus Kristus Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang sangat-sangat murah hati. Itulah sebabnya kita harus nempel di inti alam semesta. Tuhan Yesus Kristus. Ya, intinya dunia ini, di inti apapun yang ada di bumi ini. Jadi sesama kita ialah setiap orang yang di luar lingkungan hidup kita, keluarga kita. Musuh kita itu sesama apa bukan ya? Nah ini yang problem nih. Kalau sesama kita ya masih baik sama kita atau tidak ada sesuatu konflik sama kita masih bisa bermurah hati. Masih bisa dipaksain murah hati. Tetapi yang kalau dihadapi musuh kita, yang sudah menipu kita, yang sudah menghancurkan hidup kita, apakah kita masih bisa bermurah hati? Wah, itu luar biasa. Itu kalau kita melekat kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kita nggak bisa jawab. Jawabannya ada kalau kita menempel di inti alam semesta ini. Tuhan Yesus. Otomatis kita akan bisa lakukan itu. Otomatis. Saya sudah ngalami. Dulu nggak bisa sama sekali. Apapun teori-teori positif thinking yang masuk di otak saya, tidak akan bisa melenyapkan rasa sakit hati saya. Rasa dendam saya kepada orang yang menyakiti saya. Yang menghancurkan saya. Yang menipu saya. Yang memfitnah saya. Tetapi ketika saya menempel, melekat kepada Yesus Kristus Tuhan, itu bisa loh gampang. Tidak terlalu susah ternyata. Ya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Keluaran, sebentar. Yang Yusuf, cerita Yusuf ya, bukan cerita Yusuf, itu sejarah, kejadian benar-benar. Kejadian 50 ayat 21 ya, cerita Yusuf, bukan cerita ya, kejadian. Jadi Yusuf bilang ini, Kejadian 50 ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu. Ini kata kepada musuhnya. Saudaranya kan musuhnya yang mau membunuh dia, menghancurkan hidupnya, membuang dia, menjual dia. Sebetulnya udah mau dibunuh sih. Cuma ada satu orang saudaranya nggak setuju. Sudah mau dibunuh sebetulnya. Ngomongnya gini Yusuf kepada kakak-kakaknya sama adiknya, kakaknya terutama. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka
dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bukan hanya perkataannya, memang dia lakukan. Jadi luar biasa. Ini kalau bukan dari Tuhan, tidak mungkin dia bisa berbuat begitu. Kan kalau kita ini ya, paling sakit hati kita, kalau yang melukai kita saudara. Yang menghancurkan kita saudara sendiri. Yang memfitnah kita saudara sendiri. Kita tuh dendamnya luar biasa. Nah, Yusuf ini sudah melewati ini. Dia bisa melepaskan pengampunan itu. Kenapa dia diangkat Tuhan tinggi? Sangat tinggi diangkatnya dia. Karena dia sudah melakukan murah hati. Kemurahan itu sehingga dia diangkat tinggi sekali. Jadi penguasa Mesir di bawah raja. Tidak gampang. Itu kalau bukan Tuhan Yesus. Tuhan yang mengangkat dia. Nggak mungkin. Sepertilah coba kita selidiki hidup kita hari-hari ini. Kayak saya ini. Saya orang deso. Dulu nggak pakai sendal. Hidupnya sederhana. Susah. Makan. Juga susah orang tua. Bisa ada di Jakarta ini. Bisa berdiri di mimbar ini. Bisa memimpin satu pekerjaan yang cukup besar. Kan kalau kita pikir nggak mungkin, mana mungkin Tuhan. Orang melihat saya sekarang mungkin seperti ini, tapi saya ini orang deso. Yang kerjanya menjemur padi. Pergi pabrik padi untuk dimakan. Lampu nggak ada di desa terpencil. Di sebuah kabupaten kecil. Saya SMP baru ada lampu listrik. Mungkin ada juga cerita pendeta Ronald, Pastor Ronald ngalami. Kalau kita ingat-ingat itu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Itulah kebaikan kemurahan Tuhan Yesus. Makanya kita harus juga lakukan kemurahan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kita tahu mereka mengalami masalah, dirampok oleh iblis. Ya, udah setengah mati. Banyak orang sekarang udah setengah mati loh, ya. Dari segi penyakit, ekonomi, banyak orang yang sekarat sekarang ini. Saatnya sekarang kita mesti berbagi. Saya pun sedih kemarin ditegur Tuhan. Saya punya rencana macam-macam mau ke panti asuhan apa sampai sekarang belum. Saya realisasikan dan itu jadi utang saya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ada kebaikan dalam hati kita, itu pasti dari Tuhan. Tapi kalau ada sifat jahat, itu dari iblis. Ya. Jadi kalau kebaikan, kalau bisa lakukan, segera. Lakukan kebaikan itu. Meskipun sederhana. Seperti orang waktu di Tuhan Yesus memperhatikan, mengamati orang yang memberi persembahan. Seorang janda miskin memberi persembahan, itu murah hati. Dia beri dari semua yang ada padanya. Janda di Sarfat. Dia kalau tidak bermurah hati, dia tidak akan menerima, mengalami mujizat dari Tuhan. Dia kasih makan hamba Tuhan. Harusnya dia makan mati, tapi dia kasih makan hamba Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia. Ya, miliki kemurahan hati. Kalau punya satu piring makanan, ada tetangga kita yang tidak punya, bagilah paruhan. Ya, paruhanlah sama tetangga atau siapapun. Kalau sampai memang cuma satu piring punyanya, bagilah. Karena sesama kita ini, yang Tuhan mau itu sama dengan diri kita. Jadi kalau anak kita butuh makan, tetangga sebelah sana kita nggak punya makan, harusnya kita bagi makanan yang punya anak kita. Tapi kalau kita kan mestinya enggak mau. Ya anak saya belum kenyang, anak saya mesti banyak makannya, mesti sehat. Nah itulah
banyak dalilnya kita. Ya, tapi setelah kita mendengar ini, kita mencoba untuk berbagi kepada sesama kita. Kalau sesama keluarga, biasanya sih otomatis. Sesama kita di luar sana yang kita tidak ada hubungan darah sama sekali. Ini tetangga kita. Kalau sekarang boro-boro Pak tetangga, berantem malah. Ya, sama tetangga ribut soal parkir. Jangan. Kita orang percaya nggak boleh sama mereka. Ya, kita harus merendahkan diri. Mengalah sedikit. Apa sih susahnya? Apa sih susahnya kita ngalah? Itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Memang kelihatannya kita kalah. Kita nggak pemberani kamu, penakut kau. Enggak, bukan soal penakut. Ini soal Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan soal penakut, bukan. Ya, kalau orang dalam Yesus itu berani. Kalau kita dalam Yesus pasti berani. Tidak takut apapun. Tapi ini bukan soal itu. Ini soal kita dilihat orang. Kita membawa kabar baik. Jangan sampai kita membawa kabar buruk. Kabar duka cita. Bukan Injil lagi yang kita bawakan. Ya, tapi kita membawakan apa? Kalau kita bawa kabar buruk, kabar duka cita. Kita harus bawa kabar baik kepada semua orang yang berhubungan dengan kita. Jadi perhatikan hidup kita. Siapapun kita, pertama-tama tentu kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Pemilik hidup ini. Inti alam semesta ini. Pertama-tama harus fokus dengan Dia. Setelah itu, kita akan mengasihi diri kita. Pasti kita akan introspeksi diri kita. Kita akan merawat hidup kita. Jiwa, roh kita, tubuh kita. Istri kita, anak-anak kita, suami kita. Pasti. Kalau kita sudah hubungan relationship dengan Tuhan Yesus itu sangat bagus. Otomatis ke bawah akan bagus. Setelah itu ke sesama. Itu otomatis kasih itu akan timbul. Kemurahan hati itu akan timbul dalam hidup kita. Dan kita gampang, ringan tangan untuk menolong orang. Itulah sebabnya kita jangan berfoya-foya juga. Saya dengar kemarin Pak Jokowi ini melintir sedikit. Mengumpulkan aparat Polri. Ada inti saya perhatikan dia ngomong, ya janganlah kita pamer-pamer mobil mewah, moge, motor gede, pamer kemewahan. Medsos sekarang terbuka, rakyat bisa ngelihat semua. Ya sebetulnya nggak usah medsos, nggak boleh, kenapa mesti pamer? Itu uang itu sebetulnya bisa dipakai untuk menolong orang. Ya manusia zaman sekarang begitu. Diri sendiri yang mau dipuaskan. Dipuaskan diri sendiri. Jadi kalau kita mau bermurah hati, mau gampang memberi, ya tentu kalau kita harus punya lebih. Jangan kita habis-habiskan. Kita dikasih Tuhan lebih, kita habiskan. Beli mobil, beli rumah, beli apa macam. Kalau ditanya, kamu kok nggak bisa menolong? Ya sudah habis uangnya. Besok ada lagi nih, kan mau dipakai lagi buli. Mau jalan-jalan ke luar negeri. Iya nggak pernah menolong, nggak bisa menolong lah. Kalau begitu hidupnya. Jadi cara hidup juga harus diperhatikan, benar Pak Jokowi. Ya, hiduplah sederhana supaya kita bisa berbagi. Jangan habiskan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk diri sendiri. Ya, demikianlah firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan dan kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surga. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu.